Tambahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, selamat malam. Terima kasih untuk kehadiran saudara di Menara Doa ini. Dan juga kesetiaan saudara untuk bersama-sama dengan kami memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya ini cuma bukan untuk kita Menara Doa ini. Pasti punya dampak buat kota kita juga. Amin. Buat gereja yang kita kasihi. Ya, juga untuk bangsa kita. Ini punya dampak besar. Amin. Pada waktu saudara bersama-sama, ya kan, kita memuji, menyembah, memuji, menyembah. Itu atmosfer, ya, atmosfer daripada hadirat Allah. Itu memenuhi kota-kota di mana kita hadir. Saya percaya ini saat di mana penuaian jiwa yang terbesar terakhir akan terjadi. Roh Kudus akan dicurahkan. Roh Kudus akan dicurahkan akan setiap orang, anak-anak, orang muda, orang-orang tua, semuanya akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita terus berdoa, kita nantikan. Menara Doa ini bukan untuk tentang kita saja. Bukan cuma tentang kita Tuhan mau tolong, tapi juga Tuhan mau tolong bangsa kita Indonesia. Tuhan juga mau tolong tempat di mana kita hadir. Negara bangsa di mana saudara ada di sana. Mari saudara buka suaranya. Saudara mulai menaikkan nyanyian pujian. Saudara mulai bersyukur pada Tuhan. Mari dengan segenap hati kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur. Yes. Oh ya lah makasih ya lah. Kami minta ya Tuhan, jubah hati yang baru, roh yang baru ya Tuhan. Kami juga mau mengenakan ikat pinggang kebenaran dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, setiap kami akan menerima kunci Daud ya Bapa. Kuasa Allah ya
saudara terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ya berbahasa roh, berbahasa roh, yes. Dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari dari awal kita katakan, Come Holy Spirit, haleluya. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari datang sembah Bapa Bicara. Mari saudara bawa hatinya lebih dekat lagi. Mari saudara lihat Yesus. Yes, sembah dia, sembah dia. Panggil Yesus, Yesus, Yesus. Oh ya la makasih. Kami mau Jama ya Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Tuhan, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu.
seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Ya Roh Kudus, urapanmu mengubah hidupku. Curahkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Curahkan kuasa-Mu ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Saya percaya mukjizat sedang terjadi. Mari saudara bawa hatinya, fokus ke Tuhan. Buka suaranya saudara, naikkan nyanyian ini sekarang. Yes. Kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang. Lebih lagi, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi. Sekali lagi, yes. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi. Mari saudara berbahasa roh, setengah menit kita berbahasa roh, biarlah melodi lagu ini. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala bala. Penuhi atmosfer kotanya, bangsa kita dengan hadirat Tuhan. Yes. Pada waktu kita berbahasa roh, saudara, yes, kita sedang membangun atmosfer iman, pengharapan kasih, kemuliaan-Mu, atmosfer mujizat. Yes. Terus, saudara belum bisa berbahasa roh, katakan haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh ya la bala 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 bala.
Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Terus Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, Kau jamah mulai dari kepala umatmu ini Tuhan Yesus. Pikiran kami jamah, hati kami dijamah dalam nama Yesus. Oh ya jamah kami, beri hati. Yes, Holy Spirit. Holy Spirit. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara rasakan hadiratnya, sembah Dia. Sembah terus. Kita ada di menara doa. Yes, pada waktu saudara sedang menyembah, nantikan Tuhan. Yes, tutup matanya saudara. Ya, panggil Yesus, terima kasih doa hadirat. Yesus, terima kasih doa hadirat. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Yes, hujani siap kami, Roh Kudus. Dengan kasih-Mu ya Tuhan, dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Yesus, Tuhan Yesus, oh, Kau lihat anak-anak-Mu. Tuhan dengar cerita anak-anak-Mu. Tuhan lihat keadaan anak-anak-Mu. Hamba berdoa, Roh Kudus, mari hujani mereka dengan kuasa-Mu. Dinamis, kuasa kekuatan Allah. Terus penuhi hujani kami dengan hadirat-Mu Yesus. Terus saudara buka suaranya ya. Ya, yes. Holy Spirit reign. Holy Spirit. Holy Spirit reign. Holy Spirit, you
tutup matanya. Kita sama-sama berdoa yuk. Minta Roh Kudus biar berikan aku kuasa untuk melakukan mujizat, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Minta saudara, minta kepada Roh Kudus, panggil Roh Kudus, beri aku kuasa untuk melakukan mujizat. Saudara berdoa, katakan juga, Roh Kudus berikan aku kekuatan dan kuasa untuk memiliki keunggulan di dalam moral dan perilaku. Yes. Berdoa, minta Roh Kudus diberikan kuasa memiliki keunggulan dalam karakter dan moral. Yes. Terus saudara, terus minta dia ubah hati kita. Yes. Hatinya makin lembut. Tuhan beri hatimu yang lembut buat kami. Kerendahan hatimu ya Tuhan. Roh Kudus. Terus saudara doa. Minta Roh Kudus. Yes. Terus doa. Berdoa saudara, minta kuasa untuk bisa, kekuatan untuk bisa mengelola kekayaan. Biar Tuhan beri kuasa untuk bisa mengelola harta kekayaan dalam nama Yesus. Oh ya Allah, makasih Allah. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Saudara, firman Tuhan katakan begini dalam Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, kata kuasa, kamu akan menerima kuasa. Kita butuh kuasa, saudara, kuasa Allah. Dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Tadi kita udah nyanyikan, Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Harus diminta, bukan cuma nyanyi. Tuhan berikan saya kuasa. Kuasa. Kuasa apa? Dalam bahasa Yunani, kata kuasa di Kisah 1 ayat 8 itu adalah dinamis. Dinamis. D-Y-M-A-I-S. Dinamis. Yang artinya tadi kita doakan. Kuasa untuk melakukan mujizat. Saudara, kuasa untuk melakukan mujizat. Ini kuasa ini yang memberikan kita kesanggupan melakukan apa yang kita tidak sanggup untuk melakukan. Yang kedua, nah, dinamis ini adalah kekuatan atau kuasa yang membuat kita bisa mempunyai keunggulan dalam apa? Karakter. Keunggulan dalam karakter, dalam moral, dalam perilaku. Jadi di sini kuasanya. Banyak orang apa istilahnya resolusi
pada waktu akhir tahun, awal tahun, tapi tetap tidak bisa. Bahkan Rasul Paulus berkata bahwa aku tahu apa yang baik. Aku juga tahu apa yang tidak boleh aku lakukan. Tapi yang tidak ingin aku lakukan, yang jahat itu yang aku lakukan. Tapi Rasul bilang, syukur kepada Allah dalam Yesus Kristus. Kenapa dia bilang syukur pada Allah dalam Yesus? Karena dia dapatkan apa? Dinamis. Seorang yang tidak sabaran, pemarah, menjadi seorang yang diubah, yang mempunyai keunggulan karakter, moral, perilaku. Sehingga dia sendiri berkata bahwa oleh karena Tuhan Yesus sudah menunjukkan seluruh kesabarannya kepada saya, maka saya bisa jadi orang sabar. Karena kesabaran saya membuat banyak orang menjadi percaya dan menerima hidup yang kekal. Saudara, ini siapa yang bekerja? Roh Kudus. Waktu dia beri kuasa. Yang ketiga, kata dinamis adalah kekuatan atau kuasa untuk menerima kekayaan dan mengelola kekayaan itu. Saudara, ini dahsyat sekali. Ini tadi pagi saya pelajari. Wow, ini hal yang luar biasa yang harus kita doakan. Mari saudaraku, saudara sudah dapat pengertian ini, tutup mata kita sekali lagi. Doa saudaraku, katakan, Holy Spirit right now. Hujani aku, penuhi aku Roh Kudus, karena aku butuh kuasa. Kalau Roh Kudus turun atasku, aku akan menerima kuasa, aku akan menerima dinamis, kuasa untuk melakukan mujizat, kuasa untuk melakukan mujizat, kekuatan untuk memiliki keunggulan dalam karakter, perilaku dan moral. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan dan mengelola kekayaan itu. Dinamis turun, kuasa turun, yes. Sekarang saudara terima mengalir dalam nama Yesus. Bapak, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang hadir di menara doa ini. Beri mereka dinamis. Beri mereka dinamis. Kuasa. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala bala bala. Dalam nama Yesus, semua yang sakit terima mujizat kesembuhan, mujizat keuangan dalam nama Yesus, mujizat pemulihan hubungan dalam nama Yesus, mujizat keselamatan seluruh orang yang kita kasih dalam nama Yesus. Kami berdoa ya untuk Indonesia. Indonesia akan penuh dengan Roh Kudus. Amin. Penuh dengan Roh Allah. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, come Holy Spirit. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power
of you. Roh Kudus, terima kasih. Malam ini Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Lawatanmu yang begitu kuat dan dahsyat. Terima kasih Roh Kudus. Beri roh hikmat, pewahyuan buat setiap kami. Roh Kudus, kami butuh. Kami butuh hadirat-Mu. Kami butuh kekuatan-Mu. Dinamis. Kekuatan untuk melakukan mujizat itu. Kekuatan untuk memiliki karakter yang unggul. Dalam nama Yesus, kekuatan dinamis untuk mengelola daripada harta kekayaan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya kuasa-Mu sudah turun tengah-tengah kami. Dinamis itu sudah hadir tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan. Kami mengerti ya Tuhan. Ketika Roh Kudus turun, kami akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun. Supaya kami bisa menjadi saksi. Hidup kami menjadi saksi. Menginspirasi banyak orang untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku terus berdoa, sepakat Tuhan anak-Mu. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin sharingkan saudara satu firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24. Kita akan baca bersama-sama saudara. 1 Korintus pasal 1 ayat 22 sampai 24. Kita baca. 1, 2, 3. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah apa? Kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, saya ingin bagikan saudaraku satu kata yang begitu kuat yang menjadi rema buat saya, yaitu kata kekuatan. Jadi di sini dikatakan bahwa Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ibu bapak saudara kasih Kristus, kata kekuatan di dalam 1 Korintus 1 ayat 24 itu sama dengan kata kuasa yang tertulis di dalam Kisah 1 ayat 8. Yang dimana di dalam bahasa Yunaninya disebut katanya apa? Dinamis. Coba saudara katakan bersama dengan saya, dinamis. 1, 2, 3. Dinamis. Apa arti kata dinamis dalam bahasa Yunani ini saudaraku? Nah, saya cek dalam Strong terjemahannya. Dia katakan begini saudaraku. Kata dinamis ini artinya pertama adalah kekuatan atau kuasa untuk melakukan mujizat. Jadi pada waktu Roh Kudus turun atas kita, maka kita akan menerima kuasa. Nah, di sini kata Kristus adalah kekuatan Allah. Dan hikmat Allah. Kata kekuatannya adalah apa saudaraku? Bahwa di dalam Kristus, orang-orang yang percaya Kristus, saudara, dia akan mendapatkan apa yang disebut dinamis, kekuatan untuk melakukan mujizat. Katakan amin. Ya, kita sudah bahas tadi waktu kita doa bahwa kekuatan inilah yang memberikan kita kemampuan, ya kan, untuk melakukan, untuk mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Sesuatu yang nampaknya mustahil buat kita. Tapi kuasa inilah yang menyebabkan apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Katakan amin.
Kuasa ini yang memungkinkan segala sesuatu adalah mungkin. Ini namanya dinamis. Yang kedua, kata dinamis artinya apa? Kekuatan untuk memiliki keunggulan. Ya, moral dan perilaku, karakter. Kita punya karakter yang unggul. Saudara, perilaku yang unggul. Ya kalau udah karakter perilaku yang unggul, dampaknya apa saudaraku? Kita akan bisa mengerjakan hal-hal yang excellent, yang unggulan. Yang ketiga, kata dinamis ini artinya apa? Di sini adalah kekuatan untuk mengelola. Saudara, harta kekayaan. Kemarin kita sudah singgung sedikit, saudara, tentang bagaimana mengelola keuangan. Ada banyak orang bisa cari uang, pinter untuk dapatkan uang dalam jumlah banyak, seperti para artis lah, para juara-juara olahraga. Kita lihat saudaraku, ya kita kenal seorang yang bernama juara tinju, kelas berat zaman dulu yang terkenal namanya siapa? Mike Tyson. Saudara tahu kan? Wah itu setiap kali juara dapatnya tuh udah gak kira-kira duitnya saudara. Kita udah gak bisa kebayangkan duitnya tuh kekayaannya berapa. Tetapi dia belum tua. Saudara sudah tahu cerita dan beritanya bahwa dia itu jatuh miskin. Jadi ada orang-orang yang bisa mendapatkan uang dalam cukup banyak, tetapi karena gak punya kekuatan untuk mengelola, akhirnya saudara, dia akan jadi susah. Nah, dinamis ini saudara adalah kekuatan bukan cuma melakukan mujizat, juga menghasilkan satu karakter yang unggulan. Yang ketiga adalah kekuatan untuk mengelola apa saudara? Kekayaan, keuangan. Yang mengerti katakan amin. Nah, Rasul Paulus dia berkata begini, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Lalu dia jelaskan begini, ya kan? Saya memberitakan Kristus yang disalib sebagai solusi, ya kan? Bagi mereka. Ternyata saudara, orang Yahudi, buat orang Yahudi, Kristus itu yang adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Justru buat orang Yahudi, Kristus adalah batu sandungan. Batu sandungan. Saudara ngerti gak batu sandungan artinya apa? Ini yang bikin. Makanya Yesus disalib oleh orang Yahudi. Jadi penghalang sepertinya. Kok menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ditegur, ya Yesus bilang, iya nyembuhin orang. Dia kan keturunan Abraham. Harus dilepaskan dari ikatan. Kamu juga kan ternak kamu suka lepasin. Kan gak boleh ngelepasin sesuatu. Jadi batu sandungan. Tapi justru yang dianggap batu sandungan, penghalang, kebodohan, saudara, justru Kristus itu adalah apa? Kekuatan Allah. Dia adalah hikmat Allah. Yang percaya katakan amin saudaraku. Yang percaya katakan amin. Nah, saya ingin kasih tahu begini, apa sih arti kekuatan Allah dan hikmat Allah? Saya dapetin kesaksian saudara dari seorang jemaat bagaimana mereka mengalami terobosan keuangan. Oleh karena apa? Kristus menjadi kekuatan bagi dia. Dan Kristus menjadi hikmat baginya. Waktu itu mereka juga udah tahu, ini krisis 98 ya, ini jemaat ini kenanya di krisis 98. Gak punya apa-apa. Udah gak punya lagi rumah, gak punya lagi bisnis, gak punya motor, gak punya mobil. Jangan mobil, motor, sepeda juga gak ada. Yang ada apa? Utang. Penagih utangnya udah datang terus udah ada uang. Saudaraku. Jadi keluarga ini sebenarnya sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan untuk melunasi utang-utangnya. Saudara. Tapi saudara, satu kabar baiknya itu ya kan, bahwa keluarga ini mereka mencari Tuhan Yesus. Mereka sungguh-sungguh cari Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan memang dari sejak tahun-tahun misalnya 98 itu kita tuh sudah ada menara doa. Saudaraku, kita sudah ada menara doa. Keluarga ini tiap hari masuk menara doa. Menara doa kita mah kecil dulu mah. Di satu ruko yang kecil, saudara tuh lantai yang paling atas.
Cuma berapa orang, tapi tiap hari ibu ini terus doa. Saudaraku yang Yesus. Sampai akhirnya Tuhan menjawab doa keluarga ini. Dan membuka jalan keluar. Sehingga keluarga ini mengalami mukjizat keuangan. Dan Tuhan membebaskan mereka dari masalah keuangan. Dan akhirnya saudara, apa yang terjadi? Itu ya, kesaksiannya itu luar biasa sih. Saudaraku, dari apa yang ada, uang apa yang ada, itu bisa dikembangkan. Bangun sedikit, akhirnya sekarang udah ribuan rumah sederhana dibangun. Dan menjadi seorang saudara donatur gereja, penyumbang gereja, pemberi persembahan untuk mendukung pelayanan. Saudaraku, nah sekarang saudaraku, Tuhan buat mukjizat. Artinya gini saudara, kalau kita menghadapi masalah dalam keuangan, saya mau ngomong sama saudara hari ini, saudara yang hadir, datang sama Kristus. Supaya saudara bisa memiliki kekuatan Allah. Kekuatan Allah, dinamis. Kekuatan untuk melakukan mukjizat keuangan. Dan membebaskan saudara dari ikatan belenggu hutang. Jadi arti kekuatan ini adalah gini saudara. Itu seperti gini. Kekuatan ini adalah kuasa untuk melakukan mukjizat. Wah, selesai. Nah sekarang Kristus itu bukan cuma kekuatan Allah, tapi juga dia hikmat Allah. Nah karena Kristus juga adalah hikmat Allah. Kristus menunjukkan kepada kita di mana letak kesalahan kita dalam mengelola keuangan. Dengan hikmatnya Tuhan akan mengajar kita bagaimana untuk tetap hidup bebas dari hutang. Saudara bisa di sini katakan amin. Jadi kekuatannya untuk menghalangi. Jadi yang menghalangi, semua yang menghalangi jalan itu kuasanya bersih jalanin. Saya kasih contoh lagi saudara. Ya kan? Saya kasih lagi contoh. Biasanya gini, katakanlah seorang pria, seorang suami ini. Saudara katakan ini masalah nih, seorang suami punya masalah. Ditinggalkan sama istrinya. Saudaraku, dia datang sama Tuhan. Dia bertobat, dia berbalik kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Kristus ini adalah kuasa Allah. Ya kan? Yang memiliki kekuasa untuk melakukan mukjizat, pemulihan buat pernikahannya. Apa yang terjadi? Tuhan melembutkan hati istrinya. Lalu istrinya kembali sama dia. Tuhan pulihkan pernikahannya. Itu namanya Kristus adalah kekuatan Allah. Tetapi saudaraku, karena bukan cuma kekuatan, kuasa melakukan mukjizat, Kristus juga adalah hikmat Allah. Nah, oleh karena dia hikmat Allah, maka Tuhan menunjukin kepada suami istri ini di mana letak kesalahan mereka. Mengajarkan mereka apa yang harus dilakukan untuk memperkuat lagi ikatan pernikahan mereka. Bayangin saudara, kalau suaminya tidak memiliki lagi hikmat Tuhan, si istri gak mau punya hikmat Tuhan, suaminya gak punya hikmat Tuhan. Saya percaya itu cuma bom waktu aja. Betul gak saudaraku? Punya bom waktu. Dimana pada akhirnya masalah yang sama akan muncul dan istrinya akan pergi tinggalkan dia. Sama seperti kayak masalah keuangan. Saudaraku, Tuhan tuh bisa buat mukjizat. Saudara punya utang, saudara tahu mau buat bayarnya gimana. Saya ulangin lagi nih. Tapi kalau saudara sungguh percaya, Kristus itu ada kekuatan Allah. Dia punya dinamis. Dia akan berikan saudara dinamis, kuasa melakukan mukjizat. Saudara, saya percaya dengan cara yang ajaib, saudara akan melihat bagaimana tangan Tuhan menolong saudara untuk membebaskan saudara dari ikatan utang. Yang percaya katakan amin. Tapi setelah itu, saudara pun harus lihat dari sisi yang lain, dari dinamis. Dinamis adalah apa? Kekuatan, memiliki keunggulan dalam karakter. Yang berikutnya juga, dia juga ada hikmat Allah. Hikmatnya gimana untuk bisa ngelola keuangan. Mungkin selama ini serakah, mau ini segala kejeblos, boros kah, atau kurang nabur, gak peduli sama orang. Bisa semua terjadi. Jadi dia akan tunjukin saudara permasalahan ini. Yang mengerti katakan amin. Nah, Kristus yang adalah kekuatan dan hikmat Allah kepada kita. Saudaraku, ya kan? Sebagai kuasa Allah,
Dia memiliki kuasa untuk menghilangkan segala hambatan di sepanjang jalan hidup kita. Kuasa Allah menghilangkan semua hambatan di sepanjang jalan hidup kita. Tetapi saudaraku yang kasih Kristus, sebagai hikmat Allah, Tuhan akan mengarahkan, Tuhan akan menuntun kita di sepanjang jalan hidup kita. Katakan amin. Jadi kuasa ini singkirkan hambatan. Seperti contoh, ketika para murid-murid Tuhan, para perempuan, Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, Salome, pada hari Paskah mereka datang untuk merempah-rempahi daripada mayat Yesus. Sambil jalan mereka berkata, ya kan, siapakah yang akan menggulingkan bagi kita batu yang sangat besar itu dari kubur Yesus? Siapa yang gulingkan? Sambil jalan. Tapi mereka terus berjalan mendekati kubur. Pada waktu mereka sampai di kubur, apa yang terjadi saudara? Batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Siapa yang menyebabkan batu itu terguling? Kuasa Allah. Dinamis ini. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Jadi dinamis adalah kuasa Allah. Ini bicara tentang apa? Dia halang. Dia singkirkan semua halangan. Sehingga dampaknya apa? Mereka bisa melihat satu kubur. Kubur apa? Kubur yang kosong. Kristus sudah bangkit. Lalu saudaraku, akhirnya Kristus berjumpa dengan Maria Magdalena. Yesus berbicara pada Maria Magdalena. Ibu, mengapa kamu menangis? Ibu, mengapa kamu menangis? Siapa yang kamu cari? Kenapa kamu menangis, ibu? Itu kata-kata Yesus itu punya hikmat yang begitu dalam. Tuhan mau ajar kepada ibu nih, kalau engkau cari Kristus, Dia akan hapus air matamu. Kamu akan terus menangis kalau kau cari dunia. Engkau cari yang lain. Kalau kau cari aku akan hapus air matamu. Karena aku sudah bangkit. Yang ngerti katakan amin. Katakan amin. Lalu Kristus kasih lagi hikmat. Beritahu pada Simon dan para murid yang lain bahwa aku ingin ketemu mereka di mana? Di tempat pertama kali aku berjumpa dengan mereka. Di mana? Di Galilea. Saudara kasih bersih. Jadi antara kuasa Allah dengan hikmat Allah itu ada di dalam siapa? Kristus Yesus. Ketika saudara pikirannya, fokusnya, perkataannya, hatinya terus dipenuhi dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Saya percaya kuasa Roh Kudus yang disebut dinamis bekerja dalam hidup saudara. Apa yang menjadi halangan, hambatan selama ini, kuasa Allah yang namanya dinamis itu akan menyingkirkannya. Yang ngerti katakan amin. Dan firman Allah akan menuntun kita dengan hikmatnya. Saya mau kasih tahu, nih ada, coba kita baca lagi Efesus 1 ayat 19, kita lihat sini. Efesus 1 19 20 kita baca sama-sama saudaraku. Efesus 1 ayat 19 sampai 20 kita baca. 1, 2, 3. Dan betapa hebatnya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Betapa hebat apa saudara? Kuasanya bagi siapa? Bagi kita yang percaya. Percaya bahwa Kristus itu adalah apa? Hikmat Allah, kuasa Allah. Katakan amin. Jadi saya ulang-ulang untuk masa-masa new normal ini, di masa pandemi ini saudara, kita tuh udah gak bisa berpikir, bekerja, melayani dengan cara-cara yang biasa. Kita harus mulai berpikir, bekerja atau melayani dengan cara-cara yang apa? Yang tidak biasa. Kalau luar biasa. Kemarin saya sharing sama salah satu daripada pemimpin di gereja ini. Kita ngobrol, makan siang. Saya dapetin banget.
dengan satu kata-kata begini saudaraku. Ya kita pelayanan udah gak bisa lagi dengan cara yang natural. Harus supranatural. Harus supranatural ini. Harus dengan roh. Udah gak bisa pakai logika. Udah gak bisa pakai kepintaran manusia. Udah gak bisa lagi melayani. Ini perlu yang namanya udah main alam supranatural, udah alam roh. Ini bicara tentang kita butuh yang namanya apa? Kekuatan Allah. Dinamis, kuasa Roh Kudus, urapan. Kita butuh itu. Dan juga kita butuh hikmat Allah. Udah gak bisa lagi pakai hikmat manusia. Kita harus benar-benar percaya, saudaraku, kepada siapa? Kepada Kristus. Yang adalah apa? Kekuatan Allah, dinamis. Dan apa? Hikmat Allah, Sophia. Hikmat itu Sophia, saudara. Nah, saya ingin kasih contoh betapa hebatnya yang namanya hikmat Allah itu dalam Kristus. Kekuatan Allah dalam Kristus. Ini hebat. Ya, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kalau saudara bisa yakini satu-satu betapa hebatnya kuasanya yang bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saya percaya nih, hidup kita bisa menang lawan ketakutan dan kekhawatiran. Nah kita lihat nih, hikmatnya dalam banget saudaraku. Hikmat dalam. Yang pertama coba kita lihat sini. Karena memang menurut orang Yahudi, batu sandungan. Bukan Yahudi, yang bukan Yahudi apa saudara? Suatu kebodohan, bodoh. Bukan Yahudi itu orang, kalau Yahudi anggaplah orang beragama. Buat orang beragama, Kristus itu adalah batu sandungan. Non Yahudi atau Yunani bicara orang apa? Orang dunia. Buat orang dunia, bodoh. Tapi saudara yang kasih Kristus, saya mau kasih tahu. Hikmat yang datang dari Alkitab. Yang di dalam Yesus. Buat dunia. Buat orang yang gak percaya Yesus. Bahkan orang Kristen dunia yang pikirannya gak Alkitab. Mungkin itu sebuah kebodohan. Dibully. Tapi dengar baik saudara. Tapi justru betapa hebatnya. Kuasanya bagi kita yang percaya. Katakan amin saudara. Saya mau kuatkan saudara. Ya kan? Tidak sia-sia. Saudara menanti-nantikan Tuhan tiap malam. Lewat menara doa ini. Saudara dapat firman-firman yang hidup. Katakan amin. Yang diurapi. Supaya gini. Oh benar luar biasa. Keyakinanku nih. Coba lihat sini hikmatnya saudara. Tentang hal menerima, hal memberi dan menerima. Lihat hikmatnya saudaraku. Ini agak aneh. Ini memang kebodohan buat dunia. Dan memang setiap kali baca Alkitab bodoh. Dan memang kalau untuk melakukannya harus jadi orang bodoh. Bodoh di mata Tuhan ya. Kalau bodoh di mata Tuhan, orang bodoh di mata Tuhan, saudaraku, ya kan, maka Tuhan akan berikan dia hikmatnya. Ya kan? Yang terbodoh itu kalau ayat 25 dikatakan 1 Korintus 1 ayat 25 katakan sebab yang bodoh dari Allah. Coba dibuka di Alkitabnya. 1 Korintus 1 ayat 25. Baca di sini saudara. Saya mau kasih tahu saudaraku supaya saudara itu jangan mau seperti kayak orang yang nggak percaya Kristus, nggak dalam Kristus. Seperti dia tuh lebih berhikmat, lebih pintar dari saudara yang mau percaya sama ayat-ayat Alkitab. Saya mau kasih tahu ini ayatnya 25. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab yang bodoh dari Allah. 1 Korintus ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih apa? Besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Nih contoh, saya kasih contoh. Ya, saya juga sering. Waktu itu pernah saya dikatakan sama teman gini. Teman saya, saudaraku, yang itu pernah. Dia bilang itu Sabta bodoh sekali ya. Kok mau jadi pendeta? Pernah saya bilang, bodoh sekali. Kok mau jadi pendeta? Dia cerita tentang waktu kuliah di Palembang. Gini-gini kan nilainya gini-gini. Dia bisa dapat gini-gini. Dia bisa dapat ini. Kenapa ini? Bodoh kali. Oh saya dengar itu kan ya teman. Ya kan? Saya bilang, ya memang saya bodoh sih. Terus kok bodoh sekali berapa lu? Mau ngasih uang ke gereja. Jangan-jangan tuh orang-orang gereja itu memprovokasi si Sabta ini.
Sudah cuci otaknya nih. Sampai akhirnya uangnya banyak dia. Ini kan waktu awal-awal dulu saudara. Gereja ini. Semua orang bodoh lah jadi pendeta. Bodoh lah mau kasih uang. Bodoh mau kasih waktu segala macam. Buat apa? Buat apa? Mending kamu pikirin dirimu sendiri. Saya pikir memang benar saya bodoh di mata. Ya, mungkin apa yang bodoh di sini katakan apa saudara? Ya kan? Sebab yang bodoh dari Tuhan. Ya kan kelihatannya bodoh dunia. Tapi itu lebih berhikmat daripada orang. Katakan amin. Semua yang ngomong bodoh. Tidak lebih baik sekarang. Apalagi di masa pandemi ini. Yang ngerti katakan amin. Justru yang bodoh ini bisa nguatin yang ngomongin bodoh. Bisa memberkati. Itu saudara hikmatnya, hikmat Allah. Dahsyat tak? Dahsyat. Saya kasih contoh. Amsal 11 ayat 24. Ini ayatnya, ada ayatnya. Sudah, lihat nih ayatnya. Baca yuk sama-sama, 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta. Tetapi bertambah kaya. Loh, nyebar harta harusnya tambah miskin dong. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi. Ini Alkitab. Saya lebih percaya Alkitab loh daripada guru SD saya yang berkata hemat pangkal kaya. Di sini dibilang kan ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Wah, ini kebalik banget. Saya kasih contoh. Ini Alkitab, ini hikmat di Alkitab tuh udah dah nggak bisa terselami. Mesti harus jadi orang yang nggak tahu apa-apa baru berani lakukan. Kalau terlalu pinter di sini nggak bisa. Contoh, di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9 kita tahu, saudara, di situ ada seorang bernama Maria. Saudaraku, dia datang, saudaraku, pada waktu ke rumah Simon si Kusta. Itu Markus pasal 14 itu udah pasal-pasal terakhir di mana Yesus itu sebenarnya sudah mau menyelesaikan pelayanannya, saudaraku. Nah, di situ Maria mengurapi kaki Yesus. Nah, dari dalam Injil Markus 14 ayat 3 sampai 9 ini sini menjelaskan sebuah kekuatan dan hikmat Allah di dalam Kristus. Saudara, saya mau katakan tentang Markus 14 ini adalah tentang Betani. Coba saudara lihat Betani. Ya, di dalam Markus pasal 14, ya kita coba lihat dulu sini saudara baca, saya coba baca ayatnya. Ayat yang ketiga, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan, ini Maria saudara. Ya kan, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ya kan, saudara lihat sini. Saudara, kata Betani, saya mau jelaskan tentang hikmat, saya nggak jelasin ini. Kata Betani, akar katanya itu katanya dalam bahasa Aram adalah Betania, yang artinya apa saudara? House of Dates atau rumah korma. Tapi juga diterjemahkan sebagai house of misery atau rumah kesengsaraan atau rumah miskin, kemiskinan orang miskin. Saudara, itu arti Betani sebenarnya saudaraku. Jadi saudara, saya mau cerita ini latar belakangnya kalau kita mau baca tentang kisah daripada kota Betani. Kotanya atau tempatnya Maria, Marta dan Lazarus, saudaraku. Jadi wilayah Betani, kota Betani ini saudaraku, ya, Betani ini benar-benar memang kota, saudara, daerah yang dimana roh kemiskinan menjadi roh teritorial. Saudara, sangat menekan dan mengikat wilayah Betani, roh kemiskinan. Maka disebut, karena daerahnya sangat miskin sekali, orang-orang yang sangat susah, maka disebut ini Betani, rumah orang miskin, rumah kesengsaraan. Saudara, makanya kita tahu bahwa Maria dia kerja sebagai perempuan berdosa. Saudara, itu dikatakan untuk cari uang. Karena
karena saking miskin. Maka kemiskinan itu seperti mengerikan sekali memang. Saudara, membuat orang bisa melakukan sesuatu, ya kan, yang yang tidak dikehendaki oleh Allah. Saudara, roh kemiskinan di Betani, ya, roh kemiskinan selalu mengajar. Kalau orang diikat dengan roh kemiskinan, perhatikan saudaraku, maka dia akan selalu berpikir begini, kita sedang kekurangan. Kalau orang lagi roh kemiskinan selalu, kita lagi sedang kekurangan, kita sedang susah, kita sedang menderita. Makanya karena kita lagi kurang, masih susah, masih menderita, kita harus hemat. Hemat dalam kurung, saya bilang kikir tanda. Kita nggak perlu peduliin orang lain. Tuh roh kemiskinan nih ngomongin. Roh kemiskinan. Ngapain ngasih-ngasih? Nggak perlu. Nggak usah memberi. Nggak usah repot-repot nolong orang. Kita nggak perlu korban. Kita nggak perlu kerja terlalu keras. Roh kemiskinan selalu bicara seperti itu. Ketika dia bilang, males nggak usah peduli. Males untuk ngasih. Saya juga masih butuh kok. Saya juga masih kurang. Nah itu namanya roh kemiskinan. Saudara sini. Lihat saudara, saya mau kasih tahu tentang hikmat hal menerima dan memberi. Memberi dan memberi. Ketika Maria datang pada Tuhan Yesus, saudara. Maria datang dengan memberi seluruh hidupnya. Roh kemiskinan menuntut kita supaya menerima. Saudaraku, nuntut, minta. Itulah roh kemiskinan. Saudaraku, tetapi saudara lihat di sini, Maria yang tinggal di Betani, Maria yang adalah orang miskin. Saudaraku, ketika dia datang pada Yesus yang adalah dinamis kuasa Allah dan hikmat Allah, dia datang saudara dengan apa? Memberi seluruh hidupnya. Lihat saudara, seluruh hidupnya. Pertama, dia beri apa saudara? Minyak narwastu yang sangat mahal harganya. Seharga berapa? 1 tahun kerja. Saudara, 300 dinar. Itu 1 tahun kerja. Ini harta yang uang yang sangat besar sekali. Berapa gaji saudara sebulan? Kali 12. Itulah harga minyak narwastu yang dipersembahkan. Ini bicara tentang apa saudara? Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Maria mau bilang, ya kan saudara, aku berikan hatiku kepada Tuhan. Ini buktinya hartaku, minyak narwastu dia berikan. Saudara, kalau orang berikan uang saudara, dia bukan cuma sekedar uang yang beri. Dia juga berikan keringatnya. Dia berikan juga air matanya. Dia juga berikan waktunya. Dia berikan juga otaknya, kecerdasannya, seluruhnya. Kenapa? Karena untuk bisa mendapatkan uang, dia harus korbankan dan serahkan seluruh waktunya, seluruh perasaannya, seluruh pikirannya, seluruh tubuhnya, dan lain sebagainya. Yang ngerti katakan amin. Dan uang adalah wakil dari seluruh eksistensi hidup kita. Yang dia ungkapkan dalam bentuk apa? Minyak narwastu. Saudara miskin. Saudaraku serius. Dia kasih air matanya netes. Dia berikan rambutnya. Bicara kehormatannya. Ya kan? Dia berikan hati yang mengasihi. Saudara sini. Saya mau kasih tahu. Maria melakukan yang berkebalikan. Garis bawahi kata berkebalikan. Berkebalikan dari apa yang diajarkan oleh roh kemiskinan. Banyak orang berdoa minta breakthrough spirit. Minta roh terobosan. Mau ada terobosan Pak. Dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Mau ada terobosan dalam bisnis, dalam keuangan. Kalau saudara mau mengalami terobosan, saudara harus bisa mengenali spirit apa yang sedang bekerja. Kalau itu roh jahat, spiritnya apa? Saudara harus punya sikap dan roh yang berkebalikan dengan itu. Yang ngerti katakan ya saudara. Maria, saudara, ya kan dia berkebalikan, melakukan yang berkebalikan dari apa yang diajarkan oleh roh kemiskinan. Roh kemiskinan apa? Nuntut, minta supaya kamu bisa dapat. Tapi sebaliknya Maria apa saudaraku? Dia serahkan, dia berikan, bukan yang terbatas, bukan yang asal-asalan,
tapi dia beri seluruh hidupnya. Katakan amin saudara. Ketika Maria memberikan seluruh hidupnya kepada Kristus, yang adalah kekuatan dan hikmat Allah. Saudara sini, lihat sini, apa yang Maria dapat? Maria menerima apa? Pengampunan atas dosanya. Yang kedua, Maria menerima apa? Pemulihan dan pembaruan hidupnya. Maria turut dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Yesus bilang apa? Setiap kali Injil diberitakan, maka nama Maria, perbuatan Maria akan juga disebut. Luar biasa. Maria menerima jauh lebih banyak daripada apa yang dipikirkan. Saudara, kenapa? Maria seorang yang mengasihi Tuhan Yesus. Sebab dia mengerti bahwa ia sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Amin saudara, ngerti gak poinnya sini? Amsal 8 ayat 21 katakan begini. Supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Kalau saudara datang ke rumah Maria, Marta, Lazarus di Betani hari ini. Kalau saudara pergi ke tanah perjanjian, nanti local gate akan bawa saudara ke Betani, rumah Maria, Marta dan Lazarus. Saudara akan menemukan sebuah pabrik penghilangan minyak zaitun yang besar sekali. Di rumah Maria yang sangat besar. Artinya apa di sini? Mereka sangat diberkati oleh Tuhan. Mereka menerima berkat rohani, jasmani, sosial, dan materi. Artinya apa? Spirit kemiskinan itu dipatahkan. Karena Maria melakukan sesuatu yang berkebalikan daripada spirit yang di atas. Spirit roh kemiskinan ini. Yang ngerti katakan amin. Ini hikmat Allah. Ini janji Tuhan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Saudara akan mendapatkan warisan dan diisi penuh perbendaharaannya saudara. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, saya mau kasih tahu tentang hikmat yang kedua nih. Gini. Yang pertama gini, makanya gini, kalau jadi Kristen, saudara, kalau saudara mau jadi Kristen yang benar-benar sejati, benar-benar doanya tiap hari adalah apa saudara? Rendah hati, lemah lembut dan murah hati. Murah hati. Selalu kasih, kasih itu adalah pasti murah hati. Selalu apa yang selalu berpikir belas kasihan. Kemarin kita udah bahas, ini jubah belas kasihan. Mau memberkati, mau menolong, mau bersyafaat. Yang mengerti katakan amin. Ini saudara. Yang kedua, hal menjadi besar dan dimuliakan. Hal menjadi besar dan dimuliakan. Mari saudara, Matius 23 ayat 11 sampai 12 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini kan kebalikan banget sama dunia. Ini kan kalau kita baca, siapa yang terbesar hendaknya jadi apa? Pelayan. Justru saudara, kalau misalnya lagi rame-rame, yang banyak disuruh-suruh adalah orang yang paling kecil. Betul gak saudara? Paling kecil, itu pelayan. Tuhan bilang, justru kalau kamu jadi besar, kamu harus jadi pelayan, jadi kecil. Barang siapa yang mau meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa yang merendahkan diri, dia akan. Jadi orang dulu jangan kamu ngampun-ngampunin. Kalau dia salah, tuntut, nanti kebiasaan lo. Nanti semua pada ikut-ikutan. Kan dunia kan bilang gitu hikmatnya. Tapi hikmat Tuhan itu apa? Saudaraku, ya sudah, layani. Kamu kalau mau disuruh-suruh terus, nanti kamu diinjak-injak malah. Betul gak? Saudara pernah gak dengar ngomong kayak gitu? Tuhan bilang, siapa yang mau jadi pelayan, dia akan jadi besar. Siapa yang mau merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Masa saya terus sih yang mulai minta maaf? Selalu dia, saya terus yang mulai. Ya gak apa-apa kalau mau dimuliakan. Kita yang ngerti kata amin. Ya kan? Yang mau memulai, ya kan? Saudara tahu gak sini? Saya mau kasih tahu nih. Kristus mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Musuh terakhir manusia. Bukan hanya karena Kristus adalah Allah.
Tapi karena Kristus melawan dengan apa? Kehidupan, karakter, serta perbuatan yang berkebalikan dengan apa? Karakter dan perbuatan iblis. Kristus memilih untuk apa? Melayani dan merendahkan diri. Sebaliknya, iblis memilih jalan untuk dilayani dan menyombongkan diri. Jadi harus sifatnya berkebalikan, saudara. Makanya Tuhan selalu ajar, ya, kalau orang jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan apa? Dengan kebaikan. Wah, ini hikmatnya Tuhan. Orang dalam Kristus. Makanya kalau kita mau menaklukkan iblis, mau mematahkan segala siasatnya, maka kita perlu melawan dengan sikap yang berkebalikan dengan dia. Kita udah belajar terus nih. Saya mau ulang terus seperti 4 jenis berkat. Berkat rohani, jasmani, sosial, dan keuangan. Saya juga mau supaya saudara tuh saya ulang-ulang. Ini 4 siasat, 4 strategi daripada iblis. Untuk apa, saudara? Buat kita lemah, buat kita nggak ada damai sejahtera, kehilangan sukacita, keselamatan, kalah terus jadi Kristen. Ini 4 strateginya, saudara. Kita harus paham. Dan kitanya bisa ngalahkan setan, kalahkan iblis dengan roh yang berkebalikan, dengan sikap dan perilaku yang berkebalikan. Yang ngerti katakan amin, saudaraku. Lawan yang berkebalikan. Pertama, ketika iblis melancarkan siasat, menebarkan, menyerang dengan apa? Roh ketakutan kepada kita. Apa yang harus kita buat? Taklukkan itu dengan apa? Urapan kasih. Apa sih urapan kasih? Kita minta Allah, curahkanlah kasih kepada saya. Baru saudara mulai berpikir, saudara mulai mengingat-ingat betapa besarnya kasih Allah kepada hidup kita. Dia mau mati di salib, darahnya dicurahkan untuk menebus dosa kita. Dia sudah bebaskan kita dari hukuman dosa, dan iblis sudah dikalahkan. Saudara harus kalahkan. Ketika saudara mengalami ketakutan, kalau dia mau rela menyerahkan nyawanya buat kita, masakan dia tidak akan mencukupi segala kebutuhan kita. Katakan amin, saudara. Karena saya dikasihi, saya pasti ditolong oleh Tuhan. Itu namanya urapan kasih, saudaraku. Ketika saudara diserang dengan ketakutan, ketakutan dalam hal keuangan, masa depan anak-anak, takut akan sakit penyakit ini yang terjadi dan lain sebagainya. Saudara harus bangun satu perasaan, bangun satu kesadaran dalam pikiran bahwa saya orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika iblis melancarkan serangan dengan apa? Siasat dusta, roh dusta, dia kasih kata-kata yang bolak-balik. Saudara dan saya harus lawan dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Ketika dia hajar dengan siasat pencobaan, kasih godaan supaya kita jatuh, terpancing untuk benci, dendam, bunuh diri, nipu orang, itu coba. Utang gak usah bayar, itu kan siasat pencobaan itu. Tidak usah tanggung jawab, lari dari kenyataan. Makanya sekarang saya bilang, ya kan, Pak, bagus mana Pak? Lari cepat atau lari lambat? Dua-dua bagus. Yang gak bagus lari dari kenyataan. Itu aja, saudaraku. Lari dari masalah itu yang gak bagus. Lari mau cepat, lari mau lambat, itu bagus. Tapi yang gak bagus adalah itu. Nah, iblis akan buat strategi pencobaan. Dia buat kita benci, kita boleh marah, kita suruh untuk nipu, saudara, untuk lindungi, untuk segala macam. Tapi ketika diserang kita dengan pencobaan, kita perlu, saudara, taklukkan dengan apa? Masuk ke dalam apa? Tahta kasih karunia. Aku gak kuat, Tuhan. Aku tidak mau Tuhan lakukan sesuatu yang melukai hatimu. Aku mau menyenangkan hatimu, Tuhan. Aku tidak mau balas. Aku tidak mau kata aku tidak mau lakukan yang merugikan. Tuhan, aku butuh. Ya Tuhan, kasih karuniamu. Katakan amin. Lawan itu. Ketika dia lemparkan dengan siasat kesombongan. Saudaraku, kadang-kadang ya dia kasih kesombongan. Wah, kamu udah ini, kamu lebih hebat. Itu ada orang kok
cobaan-cobaan kesombongan itu biasanya gini saudara. Saudara tuh udah hebat. Mungkin saudara sudah hebat lah sebagai pelatih atau pemain bola yang hebat. Pemain sepeda yang hebat. Apa ya, pengkhotbah yang hebat kah. Lalu tiba-tiba datang. Ada orang cerita, itu ada yang lebih hebat tuh dari kamu. Mungkin atau ini dia cerita tentang kehebatan orang. Atau saudara udah kaya sih. Ada orang cerita. Mungkin cuma ya, itu kaya loh sekarang dia berhasil gitu. Itu cobaan juga untuk sombongan kita. Atau mungkin kita gak dihargai, gak dihormati, gak diapa. Segala macam. Kadang-kadang saudara iblis taklukkan dengan apa? Kerendahan hati, dengan berdoa dan berpuasa. Katakan amin saudaraku. Saya berdoa biar saudara terus bertumbuh dalam hikmat Allah. Saya berdoa supaya saudara terus bertumbuh dalam kasih Tuhan. Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam hikmat Allah? Kita perlu mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Membaca Alkitab, baca buku rohani, dengarkan khotbah pengajaran firman Tuhan. Kita harus mengisi hati kita dengan urapan kasih, dengan berdoa, menaikkan nyanyian, pujian dan penyembahan. Terus yang ketiga, kita harus ceritakan, kita harus bagikan kepada orang lain tentang karya kasih Kristus dalam hidup kita. Kita juga perlu bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saya berdoa saudaraku, biarlah saudara semuanya terus bertumbuh di dalam kuasa Allah, bertumbuh dalam hikmat Allah. Semakin kita bertumbuh mengenal Kristus, maka saya percaya kuasa Allah akan makin besar dalam hidup kita. Kuasa ini disebut apa? Dinamis. Kuasa untuk melakukan mujizat. Kuasa, kekuatan untuk memiliki keunggulan dalam karakter, dalam perilaku, dalam moral kita. Yang ketiga dinamis itu apa saudaraku? Adalah kekuatan untuk memperoleh kekayaan dan mengelola kekayaan itu untuk nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa biarlah kuasa Allah akan bekerja dalam hidup saudara dan hikmat Allah turun untuk menuntun sehingga apapun yang saudara kerjakan Tuhan buat berhasil. Saya percaya inilah masa Tuhan buat perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Orang yang mengenal Kristus sebagai kekuatan Allah dan nikmat Allah dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Ini bagian saudara. Doakan terus. Saudara ulangi terus pengajaran ini. Saya percaya ke depan, hari-hari depan, saudara akan mengalami terobosan demi terobosan. Kalau orang lain ditolong, saudara pasti ditolong. Karena Kristus tidak memandang muka. Siapapun dia. Mari kita akan bangkit berdiri ibu bapak, saudaraku yang kasih Kristus, kita akan sama-sama berdoa. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kristus adalah kekuatan dan kuasa Allah. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dinamis. Lewat perjamuan kudus ini saudara, mari kita minta dinamis. Kita minta dinamis. Kuasa untuk melakukan mujizat. Kekuatan untuk memiliki keunggulan dalam karakter. Kekuatan untuk bisa mengelola harta kekayaan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Oleh karena itu Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus. Biarlah kami suka dari hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu di situ ada dinamis,
ada kuasa, ada urapan-Mu. Ampuni Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Basuh kami semua dengan kuasa darah. Beri kami kerendahan hati, beri kami kelemah lembutan. Makasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persetujuan kita dengan darah Kristus? Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Mari naikkan menyanyi bersama-sama, katakan terima kasih terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini ku adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, saudara. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat, untuk lawatan-Mu. Biarlah Tuhan Kristus tinggallah dalam hidup kami. Tinggallah dalam hidup kami, jadi raja buat kami, jadi Tuhan. Karena kami butuh dinamis, kuasa Allah, hikmat Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buka kedua tangan kita, saudaraku. Arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat daripada Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis sama Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada malam ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai, dan sampai selama-lamanya. Semoga kita percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati saudara semuanya.